sebelum ke detail komponen alatnya, di sini akan menunjukkan bagaimana alat itu dipasang dan juga nanti apa aja itu sensor yang diperlukan pada alat sistem monitoring saya. Nah, di sini tentunya ada tanaman hidroponiknya, dan itu tanaman selada yang saya buat sebagai studi kasus. Di sini ada pompa dosing. Pompa dosing itu ini mengarah ke ini. Ada 4 pompa. Pompa A itu berfungsi untuk mengalirkan nutrisi A langsung ke tandon. Untuk pompa B ini untuk mengalirkan nutrisi langsung nutrisi B ke tandon. Nah, untuk pH down ini ke cairan penurun pH, dan juga ini pH up, yaitu cairan untuk menaikkan pH. Nah, untuk sensor-sensornya di bawah ini terdapat sensor pH yang nanti modulnya terdapat pada alat di kotak hitam ini. Ini sensor float switch yang nanti dijelaskan detail di bagian selanjutnya. Nanti saya jelaskan selanjutnya. Dan ini sensor suhu air. Nah, untuk peletakan sensornya seperti ini. Jadi sistem yang alatnya di atas, dan pompa dosing ini sebenarnya tutupnya di sini hanya saya ganti ini untuk keperluan membuat video. Nah, untuk pompa dosing ini langsung terhubung ke larutan yang diperlukan pada tandon hidroponik. Nah, untuk sensor TDS tidak saya letakkan sama di tandon, tetapi di bagian atas. Mengapa? Karena untuk menghindari bertabrakan antara noise di sensor pH dan juga sensor TDS, karena kedua sensor itu sama-sama untuk menghantarkan listrik gitu. Kita lanjut ke bagian ini. Jadi di sistem ini terdiri dari ESP32 sebagai pengendali utama, dan juga 4 buah sensor. Sensor pertama di sini ada sensor pH untuk mengukur nilai keasaman pada air di dalam tandon. Dan pada bawah ini merupakan modul dari sensor TDS. Sensor TDS berfungsi untuk mengukur kepekatan pada larutan atau nutrisi tandon di tanaman hidroponik. Dan juga ini merupakan sensor float switch yang berfungsi untuk mengukur ketinggian air. Fungsi dari sensor ini, jika posisi seperti yang saya tunjukkan ini, nantinya akan mengukur air di bawah batas yang sudah ditentukan. Nah, jika pelampung ini naik ke atas, otomatis sensor ini akan mengukur nilai aman atau batas air yang sudah ditentukan. Selanjutnya, di sini ada sensor suhu yang berfungsi untuk mengukur suhu pada larutan tanaman. Selanjutnya, pada sistem ini saya menggunakan adaptor 5 volt. Ini sebagai suplai daya utama untuk sistem monitoring ini.
Selanjutnya di sini ada dua buah relay 2 channel yang memiliki fungsi sebagai penghubung antara sistem ESP dan juga pompa dosing. Pompa dosing ini masing-masing memiliki fungsi untuk mengalirkan nutrisi. Ketika nilai di tandon, misalnya nilai nutrisi di bawah yang sudah ditentukan, maka pompa A dan pompa B ini akan bisa otomatis dan juga bisa manual kita kendalikan untuk mensuplai nutrisi ABMIC ke dalam tandon. Selanjutnya untuk dua pompa ini untuk mengendalikan nilai pH. Di sini untuk menurunkan nilai pH dan di sini untuk menaikkan nilai pH. Seperti itu. Nah, selanjutnya nilai dari yang dihasilkan dari alat atau sistem yang tadi langsung terkirim ke Verbase database. Ini Verbase database ini real time. Jadi setiap perubahan atau ada nilai berubah yang terdeteksi dari sensor dan juga terkirim oleh ESP32 nanti akan langsung berubah di tampilan real time database pada Verbase. Dan juga perubahan serupa terdapat pada aplikasi mobile. Di aplikasi ini nilai akan real time berubah dan juga akan menyesuaikan pada database di real time database pada Verbase. Nah, untuk aplikasi mobil ini tidak hanya untuk menampilkan nilai data sensor dan juga kita bisa melakukan kontrol. Nah, di sini sistem yang saya buat tidak hanya bisa sistem otomatis, kita juga bisa menggunakan sistem manual. Nah, pada tampilan ini sistem yang digunakan adalah sistem manual. Ketika mode otomatis menyala, nantinya kontrol manual ini tidak bisa digunakan, tetapi pompa dari ESP yang ada di sistem tadi otomatis akan bekerja untuk menyesuaikan nilai yang terukur pada tandon. Seperti ini. Semisal nantinya nilai pH di bawah nilai yang ditentukan, pompa ini akan otomatis hidup. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini pompa otomatis hidup. Dan juga nantinya ketika nilai nutrisi atau ppm yang terukur di bawah rata-rata, jika kita menghidupkan mode otomatis seperti yang saya bicarakan tadi, nanti dua pompa AB ini akan otomatis menyala juga. Seperti itu. Jika mode manual, kita bisa mencobanya melalui ini. Jika kita ingin mencoba nilai pompa dosing ABMIC, kita tinggal menyesuaikan rentang ini. Rentang ini digunakan untuk mengukur atau menyesuaikan nilai ppm yang dibutuhkan pada tanaman berdasarkan siklus hari setelah tanam yang kita sesuaikan. Nah, sebelum kita lanjut ke percobaan pompa ABMIC, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ini pada bagian ini.
di sini ada tampilan siklus tanaman selada. Nah, ini berfungsi untuk mengatur berapa hari kita menggunakan sistem ini pada sistem hidroponik. Semisal tanaman selada baru umur 10 hari. Nah, kita bisa menyesuaikan siklus tanam baru. Ini bisa diukur 10. Nantinya di sini akan otomatis jika di mode otomatis, nanti akan otomatis menyesuaikan rentang pH-nya ini. Rentang ppm maksud saya, mohon maaf. Seperti itu. Nah, kita lanjut untuk mengatur kontrol manual. Di sini kita coba menyesuaikan di sini. Kita menambahkan sekitar 1200 ppm sampai rentang 1500 ppm. Nah, kita coba menghidupkan. Sebelumnya kita ini di sini nilai ppm yang terdeteksi baru 977, sekitaran segitu. Kita coba untuk menghidupkan manual pompa nutrisi. Nah, otomatis kedua pompa akan hidup. Nantinya kita bisa mematikan ini. Nah, itu tadi kita matikan jika nilai pada rentang ppm ini sudah sesuai. Nah, ini sudah nambah di 981. Kita harus menunggu terlebih dahulu sampai nilai ppm sesuai target pada rentang ppm ini. Nah, jika tadi kita menghidupkan mode otomatis dan gini kita atur semisal 40 hari, maka ini rentang akan menyesuaikan 40, akan menyesuaikan batas ambang ppm yang diperlukan tanaman yang berumur 40 hari setelah tanam, berupa 1000 ppm sampai 1200 ppm. Nah, di sini jika rentang pada dashboard ini sudah sesuai, maka sistem pompa dosing ABMIK ini otomatis akan mati atau berhenti. Sistem itu juga berlaku untuk pH down dan pH up. Keempat pompa ini jika di mode otomatis akan hidup dan juga akan padam jika sudah sesuai nilai yang ditentukan. Nah, ini pH down akan hidup karena nilai pH ini tinggi atau di atas batas yang kita tentukan. Seperti itu. Terima kasih.